kita cari cara dulu, kita cari celah dulu. Jangan sampai ini hanya sebatas pemberangusan serikat pekerja, kawan-kawan dibayarkan murah. Setelah kawan-kawan bubar, buka kembali perusahaan, memasukkan karyawan baru dengan dikontrak seterusnya. Diberikan upah minimum provinsi. Tapi kawan-kawan dikasih pesangonnya bukan pesangon nilainya, hanya masa penghargaan kerja. Nah, kita sekarang lagi berupaya. Itu permintaan manajemen kepada teman-teman. Nih PHK nilainya sekian, betul? Betul. Nilainya sekian, nih penghargaan masa kerja nih. Angkanya sekian juta. Karena saya nggak mampu, perusahaan lagi drop. Teman-teman percaya? Teman-teman percaya kalau perusahaan nggak mampu membayarkan kawan-kawan pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku? Kita abaikan Omnibus Law tuh. Buat apa kita lama-lama berserikat kalau kita tidak bergerak dan berlawan? Intinya adalah jangan pernah nyelonong sendiri ketika ada iming-imingan dari pihak perusahaan. Gugur satu, gugur semua. Saya yakin ketika kawan-kawan ada yang gugur, menandatangani, bersepakat, yang lain akan menyusul. Ayo. Dan pada akhirnya teman-teman yang menyusul dan menyimpang itu menyesal. Di saat teman-teman yang masih bertahan hasilnya lebih besar. Nyesel tuh. Padahal serikat pekerja sudah menginstruksikan. Instruksinya adalah tadi kawan-kawan minta pengen maksimal, betul? Ada tanya jawab tuh. Bahkan ada, Bang, kalau saya dapat 2 PMTK, 1 PMTK-nya buat bayar utang. Saya tadi dengerin dari luar. Ya, ada lagi kita harus maksimal dan segala macam. Iya, kita upayakan, jangan menyerah. Mendapatkan yang maksimal sesuai dengan ketentuan. Tapi tujuan kita adalah menghindari PHK dulu, teman-teman. Gak usah ada poting-potingan. Buat apa? Emang kawan-kawan mau berserikat bikin poting? Bikin poting nggak? Gak usah ada poting-potingan. Kita ini serikat pekerja. Jangan menimbulkan egoisme kita. Ketika teman-teman poting, saya mau ngambil pesangon. Lu nggak mikirin orang-orang yang masih pengen kerja. Saya yakin di sini ada yang pengen ngambil pesangon, ada yang masih pengen kerja. Ayo. Jadi nggak perlu poting-potingan. Kita SPMI, Serikat Gerakan, kita perjuangkan dulu dengan maksimal. Jadi kemarin tanggal 19 November 2020 kita dipanggil buat partit ngadep manajemen lah. Jadi kita dipanggil dan datanglah perwakilan dari perusahaan, yaitu Pataha yang mengaku sebagai legalnya perusahaan, legal corporate. Nah, beliau menyampaikan bahwa dengan alasan pandemi corona dan perusahaan tidak ada pemasukan dan hanya pengeluaran terus, bahasa mereka, sehingga kalau tidak ada pemutusan hubungan kerja akan defisit lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga akhirnya mereka kemarin memutuskan kita Kamis depan lanjut tanggal 26 November partit tentang pemutusan hubungan kerja. Lalu kita menanyakan bagian-bagian mana saja Pak yang minta. Lalu beliau menyampaikan yang terutama yang sudah dirumahkan dari mulai Juni, dan bagiannya itu tahapan-tahapannya logam, divisi logam dan divisi tower akan di PHK terlebih dahulu, lalu kemudian berlanjut ke divisi beton, dan terakhir divisi tower. Nah, divisi tower ini yang masih ada produksi, masih ada jam lembur, jadi dia terakhir untuk di PHK. Kemarin baru menyampaikan hal itu, nah makanya Kamis depan ini kita berunding lagi Pak. Kemarin di PUK menyatakan bahwa poin 3 berharap ingin dipekerjakan kembali secara normal. Insya Allah dengan kita sudah konsolidasi ini hari ini sama perangkat cabang tentunya, dan didukung oleh alhamdulillah Pak Lurah Damanhuri Desa Gunung Putri. Jadi kita ke depan tetap keputusannya ingin bekerja kembali. Ya, secara aturan
perusahaan menyampaikan alasan PHK yang akan dilakukan karena post major. Sementara post major itu sendiri kan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara kalau bicara aturan perundang-undangan, post major itu hanya dapat diterapkan pada saat perusahaan tutup total. Sementara ini Toka Kampo tidak melakukan penutupan perusahaan, jadi lebih kepada efisiensi sebenarnya. Nah, secara prinsip kawan-kawan pekerja menolak rencana PHK yang akan dilakukan oleh pengusaha PT Toka Kampo, dan para pekerja minta untuk tetap dipekerjakan. Langkah-langkah tentu yang pertama melakukan konsolidasi penguatan kepada anggota. Selanjutnya kita minta bantuan kepada pemerintah setempat, pemerintah desa yang menaungi domisili perusahaan agar PHK ini tidak terjadi. Ya, langkah selanjutnya yaitu melakukan perundingan kepada manajemen, yang intinya kita tetap menolak rencana PHK. Ya, saya pikir Toka Kampo mengeluarkan statement bahwa akan mem-PHK karyawannya dengan alasan force majeure itu mengada-ngada dan tidak bisa dibuktikan secara konkret, karena sampai hari ini pun produksi masih berjalan normal, bahkan di dalam bagian tertentu masih ada overtime. Artinya kondisi perusahaan baik-baik saja. Saya khawatir bahwa ini adalah merupakan strategi perusahaan dalam hal untuk menggantikan posisi karyawannya menjadi karyawan-karyawan yang baru. Dalam hal ini kami selaku pimpinan cabang SPMI Kabupaten Bogor bersikap tegas menolak adanya rencana PT Toka Kampo untuk mem-PHK karyawan dengan alasan force majeure. Bahkan dengan alasan apapun kami akan berjuang untuk tetap bekerja. Kan? Ini juga merupakan ideologi FSPMI, di mana FSPMI memperjuangkan pekerjaan, bukan memperjuangkan pesangon. Terima kasih. Langkah pertama kami membackup PUK-nya. PUK akan melakukan bipartitnya kembali, tapi kami sudah sarankan ke PUK agar dalam bipartit nanti tidak berbicara kemana-mana selain menyampaikan pendapat bahwa PUK tidak sepakat adanya rencana PT Toka Kampo untuk mem-PHK karyawannya dengan alasan force majeure. Kami tidak menanyakan tentang bagaimana laporan keuangannya, bagaimana lain-lainnya, karena kalau dengan menanyakan laporan keuangannya sama saja kita mengiyakan rencana perusahaan untuk mem-PHK karyawan dengan alasan force majeure. Prinsipnya seperti itu.